Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Saya mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat-sehat? Kabar baik, Bu. Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya ini yang agak gak enak ini di tenggorokan. Nah, semoga kita semua dalam lindungan. Oh, ya, terima kasih. Minum air hangat, Ya. Bu. Air hangat, Bu. Ya, ini sudah siap tadi. Sudah minum tapi kok masih nggak enak ini. Lagi, Bu, lagi. Ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas Liana ya untuk memimpin berdoa dulu. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini setelah saya lihat ini saya hitung juga semuanya masuk ini ya. Ada yang mungkin saya nggak kelihatan ini masuk semua ya. Masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillah masuk semua. Nah, di sini sebelum saya mulai silakan kan kalian punya HP bisa scan barcode di sini QR-nya. Ini untuk bahan ajar sama LKPD-nya untuk materi hari ini. Ya. Nah, untuk hari ini seperti biasanya nilai keaktifan itu akan selalu saya masukkan ya dalam penilaian juga. Jadi aktif itu seperti apa? Seperti bertanya, menjawab pertanyaan, maju ke depan untuk presentasi dan lain-lain. Jadi nanti poinnya itu akan saya tambahkan ke nilai tugas-tugas kalian yang kurang ya di materi kalor ini. Sebelum kita masuk ke materi, nah kita review dulu ya di pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kalian ini kira-kira ya? Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kalor? Masih ingat apa tidak ini? Minggu kemarin loh, masih baru loh ini. Kira-kira apa? Kalor itu apa sih? Panas, Bu. Panas, ya. Lain itu? Energi, Bu. Ya benar, pinter. Energi panas ya. Jadi energi panas itu yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian apa saja sih pengaruh suatu zat jika diberi kalor? Misalnya kalau es diberi kalor, berarti apa yang terjadi di situ? Mencair. Mencair berarti ada perubahan wujud. Ya, benar. Terus selain itu, kalau diberi kalor, kira-kira selain berubah wujud, apa lagi? Suhunya, Bu, naik, Bu. Suhunya naik, ya pinter. Supri. Ada yang lainnya? Kalau misalnya kayak rel kereta api itu dibuat renggang, berarti kan pengaruh kalor terhadap batang-batang seperti itu apa? Kira-kira? Memuai. Ya, pinter. Ya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi itu. Jadi kemarin sudah belajar kalor, sudah belajar tentang pemuaian, kemudian perubahan wujud. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini ada air panas yang dituangkan, biasanya untuk bikin kopi atau bikin teh. Nah, kira-kira kalian kan pasti sering ya bikin teh atau kopi pada saat mengaduk menggunakan sendok. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Mana, Bu? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Iya. Cuma ada awali dengan bismillah, Bu. Sebentar ya. Oh iya. Sebentar. Ini aja dah. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini. Ya. Nah, ini kelihatan. Kelihatan ya. Ini ada cangkir yang berisi air panas. Nah, biasanya kalau kalian bikin kopi atau teh, nah biasanya kan diaduk dulu ya pakai sendok. Nah, kira-kira yang kalian rasakan di ujung pegangan itu apa kira-kira kalau lama-kelamaan gitu? Hangat. Makin lama akan semakin panas. Padahal yang terkena kopi itu kan ujung satunya. Kenapa kok ujung yang kita pegang ini jadi ikut panas? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi materi hari ini yang berhubungan dengan yang tadi ini adalah konduksi.
Nah, tujuan pembelajaran yaitu nanti kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian konduksi, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi, serta menganalisis konsep perpindahan kalor secara kuantitatif. Nah, di sini silakan dilihat untuk videonya. Bentar ya. Kelihatan nggak ini videonya? Kelihatan Bu, Kelihatan tapi ya. belum bergerak, masih diam. Ya. Bergerak nggak videonya kira-kira tadi? Sekarang berhenti lagi. Oh ini mulai nyala Bu. Bergerak ya? Oh ya. Ya. Nah, ini Nah, ini, ada sebuah contoh. Ini ada namanya Krebs. Tahu nggak Krebs ini? Tahu Bu. Tuh ya, nama lainnya Tahu, Bu, biasanya tahu. leker itu ya. Tahu, Bu, tahu, Bu. Iya, Bu. Biasanya Saya nggak dijual pernah di, makan, Bu. ya enak nggak? Kasihan nggak pernah makan. Enak, Bu. Enak, Bu. Enak Bu. Enak ya. Nah, Biasanya ini jajan di depan. iya di depan sekolah biasanya kan ada ini ya leker ini. Nah, Bapak ini penjual ini menggunakan 2 buah panci yang beda, wajan yang berbeda ya. Yang satu ini menggunakan aluminium, yang satunya ini menggunakan baja. Nah, penjualnya ini ingin menganalisa kira-kira ada perbedaan nggak antara 2 jenis penggorengan ini. Nah, ini dia mengecek panasnya dengan memberikan setetes air. Nah, di sini katanya bapaknya tadi ternyata untuk penggorengan yang menggunakan aluminium itu lebih cepat panas daripada yang baja. Kira-kira, lah ini permasalahan kita yang pertama. Mengapa penggorengan Krebs itu menggunakan bahan seperti aluminium dan baja? Mengapa tidak menggunakan bahan seperti kaca atau kayu? Nah, ini kira-kira apa ya kira-kira? Nanti kalau pakai kayu hitam, Bu. Kosong ya? Kalau kaca takut pecah Bu. Iya, kaca pecah, kayu bisa gosong. Tapi kalau aluminium sama baja, kemungkinan enggak ya. Ya, Nah, tidak. kemudian kalau dari penjelasan sang juru masak ini kan wajan aluminium lebih cepat panas ya. Nah, ini kira-kira mengapa ada perbedaan kecepatan panas padahal nyala apinya itu sama. Nah, ini yang akan kita bahas lagi lebih dalam. Ya, kenapa ini kira-kira? Untuk kegiatan kita hari ini, yang pertama nanti kita akan melakukan percobaan, kemudian presentasi hasil percobaan, latihan soal, dan penilaian. Nah, untuk pembentukan kelompok, kemarin kan sudah ada kelompoknya, jadi bisa langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan membentuk kelompok dulu. Saya beri waktu kira-kira 2 menit ya, segera membentuk kelompoknya. Ya, Bu. Setelah itu silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahannya ke depan. Hati-hati ya, silakan salah satu perwakilan saja untuk mengambil. Kemudian sama LKPD yang sudah saya siapkan, ini juga bisa diambil.
Sudah ya? Ya, saya lihat sudah semuanya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ini tentang percobaannya. Jadi nanti percobaannya tujuannya di situ kan bisa kalian baca sendiri ya, yaitu menjelaskan pengertian konduksi, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konduksi, kemudian nanti merumuskan laju konduksi. Nanti hipotesis, dasar teori konduksi, ini bisa kalian cari di bahan ajar, nanti kalian tulis sendiri. Kemudian alat dan bahan, kalian cek lagi masing-masing kelompok sudah ada atau belum. Nanti kalau belum ada, kalian bilang ke saya, nanti saya beri. Nah, masing-masing kelompok ini harus sudah ada 3 batang, ya, batang aluminium, tembaga, sama besi. Jadi tembaga itu yang warnanya agak kuning itu ya nanti. Kemudian aluminium itu yang sedikit mengkilat. Nah, besinya yang agak sedikit hampir karatan itu ya. Nah, itu. Terus kemudian ada lempengan aluminium, ya, lilin, kemudian korek api sama bunsen. Ya, saya lihat kayaknya sudah ada semua. Untuk langkah kerjanya, lah ini kalian nanti waktu mempraktekkan, kalian baca pelan-pelan, kalian praktekkan pelan-pelan juga, karena ini berhubungan sama yang namanya api, anak-anak ya. Jadi api ini sangat bahaya kalau kalian melakukannya dengan main-main. Jadi sini kalian siapkan alat dan bahannya, kemudian ada batang, batangnya nanti kalian beli ujung lilin ya, diberi lilin. Lilinnya nanti dipotong kecil-kecil, kemudian nanti seperti di gambar ini. Kalau misalnya kurang jelas ya, ada yang referensi lain di modul nanti bisa dilihat. Kemudian yang kedua, praktikumnya menggunakan lempengan aluminium, di situ sudah ada jarak-jarak titik-titiknya, tinggal diberi lilin-lilin kecil ya. Nanti ujungnya dipanaskan dengan bunsen. Nah, nanti baru kalian lihat manakah lilin yang lebih dulu meleleh atau jatuh. Nah, di sini nanti kalian masukkan ke hasil pengamatannya ya. Setelah dimasukkan ke hasil pengamatannya, ini tinggal kalian centang saja ya, beri tanda centang. Misalnya nanti yang meleleh duluan batang aluminium ya nanti dicentang di lilin meleleh pertama ya, dan seterusnya. Terus kemudian nanti dikerjakan analisis datanya. Ya, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Saya beri waktu ini paling tidak sekitar 15 menit ya. Silakan dikerjakan dulu. Tidak bosan-bosan juga saya mengingatkan ya, ini api. Kalian juga sudah tahu prosedur untuk mematikan bunsen. Jadi harus sesuai dengan prosedurnya bagaimana menyalakan, mematikan apinya. Kemudian batangnya itu nanti mungkin panas ya. Jadi kalau memegang, kalau bisa sediakan tisu. Kemarin sudah saya suruh untuk bawa tisu masing-masing. Nah, takutnya nanti panas di jarinya. Jangan sampai kena panas. Ya. Saya rasa cukup ya, kayaknya kelompok lainnya sudah selesai ini ya. Ada yang mau ditanyakan ini, anak-anak? Mungkin ada yang bingung bagian mana? Kelompoknya Ade sudah selesai belum? Belum, Bu. Masih ngitung ini, Bu. Masih ngukur. Oh, ngukurnya belum selesai ya? Kelompoknya Yuni sudah selesai belum? Sudah? Hampir. Hampir, oh ya. Untuk ngambil datanya sudah selesai semua ya, tinggal analisis saja kan ya? Iya, Bu. Oh, Iya, ya. Bu. Ya, saya kasih waktu sedikit lagi. Silakan. Hati-hati loh ya, untuk apinya jangan dibuat main-main, itu panas. Buat masak mie bisa, Bu. Nggak cukup apinya. Nanti matangnya kapan kalau masak Tim mie itu pakai loh, Bu. bunsen itu? Kok. Iya, Bu. Kok bisa? Lapar kayaknya Matim ini ya. Iya. Masa Kayaknya baru istirahat sih tadi. tapi gini dibuat masak mie dah, Bu. Padahal tadi makan banyak loh. Kurang berarti ya kayaknya.
Bu kita, Ya, ya, Ade. saya yang meleleh ke 1, Bu, tembaga. Oh, sebentar, sebentar. Ya, kita mulai dulu ya. Yang lainnya berarti Ya. sudah stop dulu untuk praktikumnya. Kita bereskan dulu ya. Sekarang kita mulai presentasinya. Ya, silakan kelompoknya AD. Ini berarti pertama ya, perlambatan kalor terhadap jenis benda yang berbeda-beda. Ya, silakan AD. Ya, Bagaimana? itu yang merambat paling duluan, yang meleleh paling duluan itu yang tembaga, Bu. Oh, yang tembaga ini. Ya, Ya. terus Habis itu aluminium. aluminium, kemudian baru Habis itu terakhir besi, Bu. terakhir besi. Oh ya. Ya. Kelompok lainnya ada yang berbeda? Mungkin ada yang meleleh aluminium duluan? Tidak ada ya, sama semua. Sama Bu. Oh, kok kebetulan Sama, sama Bu. semua ya ternyata. Ya. Terus berikutnya kelompok lain, jarak lilin dari ujung yang dipanasi itu masing-masing sudah saya tulis di LKPD ya, itu ada 2 cm, kemudian 4 cm sama 6 cm. Nah, kira-kira yang meleleh duluan yang mana ini? Silakan, kelompoknya siapa ini? Saya Bu. Ya, Liana, silakan. Yang meleleh duluan yang mana? Yang paling pendek Bu. Yang 2 cm ini ya? Iya, 2 cm. Terus 4 kemudian, cm. ya, Terus yang itu 6 cm. 6 cm. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke analisis data. Ini kira-kira siapa dulu nih yang mau presentasi untuk analisis data? Nomor 1, 2, sama 3 dulu. Ini yang berhubungan dengan perambatan kalor dengan jenis batang yang berbeda. Silakan. Taufik mungkin bisa menjawab? Yang laki-laki, Bu. Iya lah ya, dari tadi laki-lakinya kayak diem aja loh. Masa yang aktif perempuan semua? Iya. Ayo kelompoknya Taufik, apa kira-kira itu jawabannya itu? Hasil diskusi kelompokmu? Untuk yang pertama itu ya, analisis Ya. data, apakah ada perbedaan perambatan kalor pada ketiga batang? Iya, Ibu. Ya, iya Ya, benar. benar. Karena Terus? kalau misalkan berdasarkan kelompok kami, kita lihat dari 3 bahan tersebut ya, Bu ya, dari Ya. aluminium, besi, dan tembaga. Koefisien konduktivitas termalnya beda-beda, Bu. Ya. Kalau dilihat dari tabelnya, sepertinya kami mendapati untuk aluminium itu 273, kemudian untuk besi 79,5, dan untuk Ya. tembaga 390, Bu. Oh ya, Nah, itu benar. dari hasil yang kelompok kami dapatkan berdasarkan percobaan tadi, Bu. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara konduktivitas termal dengan kecepatan perambatan kalor pada percobaan di atas? Kalau dilihat dari hasil percobaan kami, Bu, semakin besar koefisien konduktivitas, maka akan semakin cepat perambatan kalornya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tabel yang nomor 2, maka tembaga yang paling cepat, Ibu. Oh ya. Kemudian aluminium, baru nanti yang terakhir besi. Seperti itu, Bu, untuk yang kami dapatkan. Ya, terima kasih kelompoknya Taufik dan yang lainnya. Sama-sama, Bu. Ada yang mau ditanyakan ini kira-kira? Mungkin ada yang berbeda jawabannya. Ya, Nomor mungkin 1, teman-teman 2, ada 3. yang apa namanya, Sama semua kayaknya ya. Kita lanjutkan aja dulu untuk yang pertanyaan nomor 4, 5, sama 6 ini. Ini Saya, hubungan Bu. antara ya siapa? Oh, Supri ya. Silakan Supri. Ya, yang nomor 4 ya, Bu ya. Ya. Ya, apakah ada perbedaan perambatan kalor pada ketiga lilin yang diletakkan pada jarak yang berbeda? Iya, Bu, ada, Bu. Ya, Ada ada. perbedaan. Kemudian Terus hubungan antara jarak dengan kecepatan rambat kalor itu semakin jauh jarak lilin terhadap sumber panas, berarti semakin lambat kecepatan rambat kalornya, Bu. oh ya, berarti semakin besar Jauh jaraknya, ya, iya. semakin
lambat semakin susulan. lambat. Oh Iya. iya. Ya, Jadi ada yang kalau lain? didekatkan itu tambah cepat gitu loh, Bu. Oh, didekatkan Kalau tambah semakin, cepat. iya, iya. Ada yang lainnya? Terima kasih Supri. Ada yang lainnya yang jawabannya berbeda mungkin? Sama, Bu. Sama ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya itu nomor yang 6. Perbandingan antara laju perambatan kalor terhadap jenis bahan dan panjang. Kemudian rumuskan perambatan kalor secara konduksi. Ada yang bisa ini? Kalau ada yang bisa saya tambahkan nilai plus untuk yang nomor 6 ini. Individu dah. Itu Bu, Bukan imra'atul sama itu Bu. kelompok. Biar tidak ngantuk itu Bu. Ayo jangan tunjuk-tunjuk, ayo. Kalau berani Gitu sendiri, memang, ayo. Bu. Iya. Oh, saya tadi sudah Bu. Ini kan hasil kesimpulan dari yang nomor 3 sama nomor 5. Iya. Digabung. Ya, Saya, Bu, nyoba, Bu. ya Saya siapa yang tadi? nyoba. Imra'atul, Bu. Imra'atul. Oh ya. Ya. Silakan Biar saya Imra'atul. tambah pinter, Bu. Ya, sekarang sudah pinter kok. Ya. Nomor 6. Ya. Buatlah perbandingan antara laju perambatan kalor terhadap jenis bahan dan panjang. Jadi perbandingannya gini Bu, laju perambatan kalor sebanding dengan koefisien konduktivitas bahan Ya. dan laju perambatan kalor berbanding terbalik dengan panjang terhadap sumber kalor. Ya, ya pinter Imra'atul. Terima kasih Bu. Nah, berikutnya ini kira-kira dari ketiga batang tadi, ya, itu tergolong konduktor atau isolator ini kira-kira? Konduktor ya, berarti bisa membedakan ya konduktor itu yang mana. Nah, contohnya sekarang selain di atas itu ada yang lainnya enggak? Contohnya konduktor itu Ada Bu. Ada apa? Bu. Apa Taufik? Yang itu Bu kayak Yang biasanya di panci Teflon Bu. Teflon? Ya, Teflon ya kan bukan tembaga, bukan besi, juga bukan aluminium ya, Bu. ya, pinter. Ada yang lainnya? ada Bu. Itu Bu, kalau yang digunakan pada kabel listrik itu kan konduktor ya Bu ya? Ya, Tembaga, Iya, Bu. tembaga itu. itu. Oh, itu tembaga ya. Ya. Oh Tembaga. iya. Oh iya. Tapi ada yang tidak tembaga itu Bu katanya Bu, tapi tidak tahu itu bahannya apa ya Bu ya. Perlu dibedah lagi itu Ya, kayaknya. perlu dibedah lagi. Nanti kita Iya. lihat-lihat lagi Iya. apa referensi yang lainnya. Kalau yang Iya. isolator, contohnya apa ini kira-kira? Kayu Bu. Kayu, pinter. Plastik Kayu. Bu. Plastik. Ya, Kertas, Bu. kertas, Kertas. iya. Ah, Kain. Styrofoam Bu. Kain. Styrofoam. ini ya, karet. yang tisu tadi ya. Iya. Salah satu contoh. Karet Pakai- ya. Biasanya dibuat pegangan ya Bu ya kalau pas ngangkat apa Iya. tuh panci gitu Bu Panci, ya. Yang biasanya kan panas biasanya pegangannya- ibu-ibu itu. Heeh. Biasanya kain itu Bu ya. Kalau di Iya. rumah saya itu kalau nyebutnya gombal Bu. Gombal. Sama, saya juga menyebutnya gombal itu. Gitu ya. Bu. Iya, Itu sama. kenapa itu ya? Ada dia itu. Gombal Mukio. Kalau yang masalah itu saya tidak bisa jawab. Itu Supri bagaimana ya kira-kira? Apa? Asal muasal kalimat gombal saya juga tidak tahu ini. Iya, Harus nggak tahu ditanyakan itu, ke Bu. yang lebih ahli nih kayaknya ya. Iya. Kok jadi bahas gombal Karena ya? Supri suka gombal, Bu. Supri suka Oh gombal gitu ya, itu. pantesan. Iya Bu. Itu Bu. Ya udah, sekarang kita buat kesimpulan dari hasil percobaan ini. Untuk menjawab kesimpulan, kita lihat tujuannya. Jadi pertama, tujuannya kan menjelaskan pengertian konduksi. Jadi kesimpulan pertama, kira-kira apa? Untuk tujuan pertama, menjelaskan pengertian konduksi. Maka, Berpindahnya ya, ya suatu Fatimah, panas atau energi panas. ya, Apa ya Bu kata-katanya? Tolong dibantu Bu ya. perpindahan panas Proses. paling tidak melewati apa di sini yang kita pakai di Proses. praktikum ini? Medium. Saya Ya, Bu. sebuah ya melewati medium. Ya Taufik. Proses perpindahan panas dengan melalui medium perantara Bu.
Iya, pinter. Nanti kita lebih Sama kan? detailkan lagi. Ya, sama. Iya sama Sama ya. pinter, Fatima sama Taufik sama pinternya. Kemudian, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konduksi. Nah, ini apa kira-kira tadi yang mempengaruhi perambatan kalor tadi? Jenisnya, Bu. Jenisnya, Suhunya, Bu. bahannya. Oh iya. Suhunya. jenisnya. Suhu, ya. Terus, apalagi Terus kurang satu? jaraknya tadi, Bu. Jarak. Iya, Jarak. pinter, Supri. Jarak. Nah, untuk merumuskan laju konduksi ini nanti kita bahas juga di materi aja. Nah, ini bentar, saya share screen dulu. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya pengertian konduksi, kemudian konduktivitas termal, kemudian contoh penerapannya dan contoh soal. Ya, untuk pengertian konduksi sendiri ini, sekarang perhatikan gambar di sini. Jadi tadi kan percobaannya seperti ini ya, tadi api dibakar di sini kemudian akan merambat panasnya sampai ke tangan. Contohnya tadi waktu mengaduk kopi panas. Nah, berikutnya ini ada satu animasi tentang peristiwa konduksi. Nah, bentar, saya sharekan dulu. Ini bentar ya. Nah, kelihatan ya, ada gambar api. Nah, ini ada sebuah batang, ya, di batang zat padat diberi panas pada ujungnya. Nah, ini apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, kalian bisa lihat di sini pada bagian ujungnya yang terkena panas ini bergetar, kemudian menggetarkan sebelah-sebelahnya, terus sampai menuju ke ujung di sini. Nah, sehingga setelah semuanya bergetar ini ternyata dari ujung sini sampai sini panasnya sama. Ya, panasnya merambat. Nah, bentar. Nah, dari peristiwa di sini bisa disimpulkan bahwa konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi partikelnya tadi nggak ikut berpindah, tapi getarkan sebelah-sebelahnya sampai semuanya akan bergetar dan ikut panas. Untuk perumusannya, ya di sini tadi laju Q per T itu sama dengan KA delta T per L. K ini adalah koefisien konduktivitas. Tadi kan sebanding ya, sehingga kalau K-nya besar maka laju kalornya juga besar. Kemudian tadi faktor berikutnya adalah panjang atau L. Nah, ini kalau L-nya besar maka hanya kecil karena dia berbanding terbalik. Ya, hasil praktikum tadi. Kemudian untuk ciri-ciri konduksi di sini tadi membutuhkan zat perantara, terus terjadi pada zat padat, terus harus bersentuhan, kemudian perpindahannya tidak diikuti oleh zat perantara. Nah. Untuk contoh penerapannya, nah di sini ada contohnya setrika. Jadi dipanas dari setrika tersebut akan membuat terjadinya perpindahan kalor pada saat mengalami sentuhan pada baju. Terus mengaduk tadi. Kemudian mentega yang meleleh. Jadi di sini memanaskan wajannya sehingga menteganya ikut meleleh. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Untuk rumus tadi, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, apa ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah ada, Ya. Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk contoh soal di sini, yang pertama, ini ada batang logam dengan panjang 2 meter, memiliki luas penampang 20 cm persegi, dan perbedaan suhu keduanya adalah 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termalnya adalah 0,2 kalori per meter sekon derajat Celcius, tentukan laju aliran kalor. Nah, di sini berarti pertama yang diketahui adalah panjang ya, L-nya 2 meter, kemudian luasnya 20 cm persegi, kemudian
konduktivitas Konduktivitas termalnya. termal. Ya, terus kemudian sama Perubahan suhu. perubahan suhu 50 derajat Celcius. Jawabnya tinggal dimasukkan rumusnya tadi, H sama dengan KA delta T per L. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan untuk Tidak, contoh soal? Bu. Sudah Kal paham. itu apa, Bu? Kal itu, Bu. Kal. Kalori. Ya, satuannya Oh. kalor, ayo masih ingat? Ya, Kalori Bu. atau joule itu ya. Nah, kita review lagi materi yang sebelumnya. Oke, sekarang kita coba untuk latihan soal. Nah, ini sebentar ya. Untuk latihan soal, silakan ya nanti yang bisa angkat tangan. Kita lihat di bahan ajar kalian yang kalian kan sudah download masing-masing tadi. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Sini. Perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut disebut ada yang bisa? Konduksi. Ya, pintar semua Rek, ternyata ya. Ya, Bu. Nomor 2, bahan yang paling baik untuk menghantarkan kalor adalah kira-kira yang mana ini dari nomor 2? Tembaga. Perak. Ya, yang mana, perak apa tembaga? Perak. Kenapa kok perak Perak. yang paling mudah untuk menghantarkan kalor? Yang Karena paling konduktivitasnya paling Paling besar. Pinter. Pinter semua ternyata sudah. Nah, kita kembali lagi. Sebelum mengakhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Nah, kita jawab dulu untuk tujuan tadi, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama tadi menjelaskan pengertian konduksi ya. Setelah saya jelaskan juga, setelah kalian praktikum, kemudian setelah saya jelaskan juga, kira-kira tadi pengertian konduksi apa? Ayo yang benar. Saya, Bu, saya. Ya, Imroatul, silakan. Konduksi itu perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel, Bu. Iya, pinter Seperti Imroatul, pinter. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang lainnya? Untuk sekarang nomor 2 ya. Nomor 2, faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi. Apa saja tadi? Konduktivitas termal, Bu. Ya, konduktivitas termal. Terus? Suhu. Suhu, ya. perubahan suhu. Ya. Lalu? Sama panjang. Sama panjang. Iya, pinter Ade. Kemudian yang nomor 3 di sini, menganalisis konsep perpindahan kalor secara kuantitatif ya. Maksudnya rumusnya. Ada yang ingat nggak tadi rumusnya Kak? Konduksi itu apa? Sudah dijemput? Ayo, silakan. Sudah. Belum. H sama dengan Ya. Ade lagi nih ya. Ya, ya, apa-apa. Bu. Ya udah. H sama dengan K ya. dikali A luas Bu. Ya, luas. Delta T Ya. KA delta T dibagi dengan L. L. Ya, pinter Ade. Ya. Oke, sekarang kita jawab masalah kita yang di awal tadi di sini. Nah, tadi kan kenapa penggorengan crepes itu menggunakan bahan seperti aluminium dan baja? Kenapa tidak menggunakan bahan seperti kaca atau kayu? Selain jawabannya karena kayu itu bisa kosong ya. Kira-kira secara ilmiahnya apa ini? Kenapa kok menggunakan aluminium dan baja, tidak menggunakan kaca atau kayu? Berdasarkan sifat bahannya. Konduktivitas termalnya tinggi, Bu. Iya, berarti kan termasuk sebagai bahan Konduktor. ya, bahan konduktor yang Oh, menggunakan ya. panas. Sedangkan kaca sama kayu itu tergolong. Isolator. Terus problem kedua, dari penjelasan juru masak tadi kan wajan aluminium itu lebih cepat panas. Nah, kira-kira kenapa ini? Kok ada perbedaannya antara aluminium sama yang baja itu? Karena aluminium Karena konduktivitasnya beda, Bu. Iya, karena konduktivitasnya berbeda, jadinya panas, laju perambatannya juga
berbeda. Oke. Untuk refleksi hari ini, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Kira-kira menyenangkan, nggak menegangkan ya? Saya nggak Ya, menakutkan takut, kan? Pak, Tenang, panas Bu. katanya. Tenang. Oh, senang. Ya, Mm-mm. alhamdulillah. Saya pikir Apalagi saya menakutkan. PPT-nya Bu Agus. Oh, gitu ya. Ya. Saya belajar banyak nih dari teman-teman di sekolah soalnya. Guru-guru yang lainnya pinter-pinter. Saya belajar ini. Ya, alhamdulillah kalau misalnya pembelajaran hari ini menyenangkan, terus juga mungkin karena ada praktikum juga ya, jadi kalian bisa lebih memahami materinya. Nah, sebelum saya tutup di sini, nanti jangan lupa ya ada tugas untuk latihan soal tadi kan yang dikerjakan hanya 2 ya, jadi 3 soalnya nanti silakan dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan minggu depan ini nanti kita akan melanjutkan materi setelah konduksi. Nah, apa sih perambatan kalor selain lewat dengan konduksi ini? Nah, ada yang lainnya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk menutup pertemuan hari ini silakan dipimpin berdoa dulu. Tadi Liana sudah, mungkin wakilnya ya. Imro'atul mungkin wakilnya. Silakan dipimpin berdoa. Ya. Iya, Bu. Siap. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu kita? Ya, terima kasih semuanya. Ya, Saya pasti ingat sama-sama, sama Bu. yang maju-maju tadi, nilainya pasti akan saya tambahkan. Tenang aja ya. Ya, Hore. sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.